Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar weruh sakdurunge winarah kalau mantan akan kembali kepadamu. Ya. Jadi weruh sakdurunge winarah itu adalah bagian dari pemahaman spiritual yang berkembang sejak zaman nenek moyang kita dulu ya. Artinya mengerti peristiwa yang akan terjadi sebelum peristiwa itu sendiri terjadi ya. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut juga sebagai ilmu laduni ya. Jadi tentu orang tidak mengasah secara khusus kemampuan untuk membaca masa depan ya. Dan kemudian karena yang bersangkutan begitu taatnya beribadah kepada Allah, begitu lurusnya akidahnya di dalam beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan salah satu karomah yang bernama ilmu laduni. Jadi ilmu yang dia kuasai tanpa harus dia pelajari atau tanpa pernah dia pelajari ya. Nah, atau mungkin definisi yang lebih tepat lagi, weruh sakdurunge winarah itu dalam ilmu tasawuf juga kita kenal ada yang namanya ilmu ma'rifat. Jadi ilmu pengetahuan ya, pengetahuan yang mendalam yang Allah berikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nah, jadi ya, orang kemudian karena pengen tahu tuh apa dan bagaimana nasib hubungannya dengan mantannya ini, maka orang pergi mendatangi orang-orang pintar yang konon katanya punya kemampuan untuk melihat ke masa depan. Ya, orang pergi kemana-mana. Padahal ketika orang masih mengatakan dia bisa meramal masa depan, dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau dia menyampaikan begitu, itu menunjukkan yang bersangkutan sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu makrifat ini tadi. Ya. Dan mendatangi peramal itu juga bisa membuat akidah kita menjadi tidak baik lagi, menjadi tidak lurus lagi, menjadi tidak jernih lagi. Ya, kapan-kapan kita bahas ya. Beberapa video juga pernah saya posting juga membahas tentang masalah ramal meramal ini ya. Jadi kalau datang ke orang pintar minta diramalkan apa yang terjadi pada kehidupannya di masa yang akan datang, itu sudah dibahas oleh para ulama ya, berbagai konsekuensi untuk yang bersangkutan ya. Salah satunya adalah sholatnya menjadi tertolak ketika dia datang kepada orang pintar bertanya tentang nasibnya dan dia percayai itu ya. Nah, termasuk juga tuh Anda yang suka zodiak itu ya, itu juga termasuk ke dalam klasifikasi orang-orang yang tertolak sholatnya karena percaya kepada ramalan-ramalan tadi ya. Nanti coba saya cek ya
di playlist saya, apakah videonya masih ada atau sudah ke-delete ya. Tapi dulu pernah saya bahas tentang masalah mempercayai ramalan itu adalah hal yang diharamkan. Maka orang-orang yang arif ya, orang-orang yang memang dekat dengan Allah dan memiliki pengetahuan tentang itu, biasanya dia tidak ngasih tahu kepada orang lain bahwa dia punya kemampuan untuk melihat masa depan. Ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak pernah dia buka praktek meramal, tidak ada tuh. Jadi para wali-wali Allah yang seperti ini itu adalah orang-orang yang mungkin tampilannya amat sangat biasa ya. Mungkin tidak pernah pakai serban, tidak pernah pakai gamis ya. Karena justru Allah memberikan rahasia-rahasia yang demikian indahnya tentang masa depan, apa yang akan terjadi dan seterusnya, itu kepada para ahli ibadah yang betul-betul amanah di dalam menjaga rahasia alam semesta ini. Lah kalau tidak amanah, tidak menjaga rahasianya, ya repot ya. Karena itu memang yang punya ilmu weruh sak durunge winarah ini adalah para wali-wali Allah, orang yang dekat kepada Allah dan bisa menjaga rahasia makrifat tadi dengan sebaik-baiknya, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kita bisa tidak menjadi seorang wali Allah atau aulia Allah? Bisa. Semua orang Allah berikan kesempatan untuk menjadi hamba yang sedemikian mencintai Allah. Dan karena dia mencintai Allah, Allah pun akan mencintai dia. Dan ketika Allah mencintai dia, maka Allah berikan begitu banyak makrifat, karomah, dan seterusnya kepada yang bersangkutan tadi. Ya, jadi dia tidak berniat secara khusus untuk mendapatkan berbagai karomah-karomah tadi. Niatnya adalah beribadah sebaik-baiknya kepada Allah untuk mencari keridhaan dan mencari cinta Allah. Ya, nah, kalaupun dia memiliki berbagai karomah, itu adalah bonus dari kerja keras dan ibadahnya tadi. Tetapi bukan untuk tujuan nyari bonusnya tadi. Begitu ya. Nah, jadi ya, daripada waktunya habis untuk membaca ramalan zodiak ya, asmara minggu ini macet, misal begitu ya, atau juga waktunya habis untuk konsultasi kepada orang-orang pintar ya, lebih baik waktunya sekarang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau Anda dekat dengan Allah, kalau Anda mencintai Allah dengan totalitas, sepenuh hati dan jiwa, mencintai dengan cinta yang kafah, maka Allah pun akan mencintai Anda. Kalau Allah mencintai Anda, maka Anda akan mendapatkan seluruh pengetahuan yang Anda ingin ketahui. Ya, nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi. Ya, jadi di sana dijelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basaruhul ladzi yubsiru bihi wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijlahul ladzi yamsi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ya, jadi mari kita hayati betul hadis ini. Ya, jadi ketika kita melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat, puasa, ya, kemudian membayar zakat, setelah itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, melaksanakan berbagai ketaatan dan menghindarkan diri dari berbagai hal yang diharamkan. Kemudian kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Kita memperbanyak sholat sunnah setiap hari. Ya, selesai sholat subuh, nanti kita menunggu masuknya waktu syuruk atau waktu duha yang pertama. Ya, pernah saya bahas juga video tentang sholat sunat syuruk atau sholat sunat isyraq, ya. Kemudian kalau tidak sempat sholat syuruk, kita mengerjakan sholat duha, menyertai sholat fardu, ya, dengan sholat-sholat sunatnya, ya. Jadi kita menyebutnya sebagai sholat sunat rawatib. Ada yang qabla sebelum dan ada yang ba'diyah atau ba'da setelah sholat fardu. Kemudian kita mengisi malam hari kita dengan qiyamul lail, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya. Maka insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai, seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, bahwa aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itu yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Karena itu, ketika Allah sudah cinta, apapun mungkin yang terjadi di masa depan kehidupan kita, akan Allah beritahu sebelumnya agar kita bisa persiapan, bisa prepare. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai derajat itu, yakni taat dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang wajib, ya, kemudian menambahnya dengan memperbanyak ibadah sunnah. Ya, insya Allah
karomah weruh sadurunge winarah atau karomah-karomah yang lain mungkin saja akan Allah berikan kepada Anda karena faktor ketaatan dan cinta kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.